Pernah nggak sih kalian ngerasa lagi bahagia-bahagianya pacaran, terus tiba-tiba scroll medsos dan bam, hati langsung ambyar. Bisa karena lihat si dia nge-like foto orang lain, bisa juga karena nemu pasangan lain yang kelihatannya lebih bahagia. Tapi beneran lebih bahagia atau cuma kelihatannya aja? Nah, itu yang mau kita obrolin hari ini. Cinta di sosial media. Kenapa itu bisa menghancurkan kesehatan mental kita? Siapin hati, siapin pikiran. Kita mulai sekarang. Cinta yang harus dipamerin. Jadi gini ya, zaman sekarang tuh kayaknya kalau pacaran nggak ada di sosial media, rasanya kayak nggak pacaran beneran. Setuju nggak? Harus ada postingan couple goals, harus ada anniversary story, harus ada komentar cie dari teman-teman. Kalau nggak, nanti dibilang disembunyiin, ada yang lain, atau yang lebih sadis, nggak bangga punya aku. Astaga, berat ya. Padahal nih, cinta itu kan soal dua orang, bukan soal berapa banyak orang yang tahu, bukan soal berapa banyak like dan komentar yang masuk. Tapi di era digital ini, entah kenapa cinta juga jadi konsumsi publik. Akibatnya, tekanan sosial makin gila-gilaan. Apalagi kalau pasangan kita termasuk yang aktif banget di medsos, sementara kita lebih suka privasi. Bisa nggak sih bayangin betapa beratnya? Banyak yang berpikir kalau nggak diposting berarti nggak bangga. Padahal nggak semua orang nyaman mengumbar hubungan mereka. Ada yang memang ingin menjaga privasi, ada juga yang pernah trauma karena pengalaman buruk sebelumnya. Sayangnya, media sosial bikin standar baru dalam hubungan. Kalau nggak diumbar, dianggap ada yang disembunyikan. Haduh, bikin lelah sendiri kan? Sosial media ilusi kebahagiaan. Gini deh, kalian pernah nggak lihat pasangan di Instagram yang kayaknya harmonis banget, sering liburan bareng, upload foto mesra tiap hari, terus tiba-tiba putus. Yang tadinya relationship goals, besoknya jadi mantan goals. Nah, ini dia bahayanya. Apa yang kita lihat di sosial media itu kan cuman highlight, cuma bagian yang dipilih untuk ditampilkan. Yang nggak enaknya, yang ributnya, yang nggak ada uang buat bayar liburan, itu semua jarang kelihatan. Ada satu pernyataan dari psikolog terkenal, Dr. Jen Twenge, yang bilang kalau media sosial bisa bikin kita jadi lebih cemas dan nggak bahagia karena kita cenderung membandingkan diri sama orang lain. Nah, bayangin kalau ini terjadi dalam hubungan. Kita bukan cuma ngebandingin diri sendiri, tapi juga ngebandingin hubungan kita sama hubungan orang lain. Lelah nggak sih? Padahal, tiap hubungan punya dinamika masing-masing. Nggak bisa disamakan, apalagi dijadikan tolak ukur. Dampak kesehatan mental yang serius. Dampaknya bisa serius loh. Dari sekadar insecure jadi overthinking. Dari overthinking bisa jadi trust issue. Dan yang lebih parah, kepercayaan diri kita bisa rontok gara-gara lihat pasangan lain yang kayaknya lebih sempurna. Padahal, siapa yang tahu di belakang layar mereka juga nangis tiap malam. Nggak sedikit orang yang akhirnya merasa nggak cukup baik buat pasangannya, cuma karena membandingkan diri dengan orang lain di medsos. Nggak jarang juga media sosial bikin kita jadi lebih posesif. Dikit-dikit ngecek siapa yang komen, siapa yang like, siapa yang kasih emoji love. Kalau nggak ada update dari pasangan, langsung panik. Kok nggak upload foto aku? Kok nggak bales story aku? Lama-lama bukan cinta, tapi jadi kayak detektif FBI. Capek dan efek jangka panjangnya bisa jadi toxic relationship. Nggak cuma itu, ada juga efek kepercayaan diri. Kadang kita ngerasa hubungan kita kurang menarik dibanding yang lain. Pasangan orang lain tampak lebih mesra, lebih seru, lebih romantis. Sementara kita paling mentok dinner di warteg. Ya kan? Padahal kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari kemewahan atau estetika media sosial. Kebahagiaan cuma demi estetik. Terus ada lagi nih yang lebih lucu. Ada yang pacarannya bahagia, tapi demi estetik feed Instagram harus pura-pura putus biar nanti ada balikan yang dramatis.
Astaga, ini pacaran atau sinetron? Jujur, kalau gini caranya, mungkin FTV harus mulai bikin kategori baru, Drama Relationship Social Media Edition. Atau yang lebih ekstrim, ada juga yang pacarannya sebenarnya nggak sehat, tapi demi konten tetap dijalani. Kalian pernah dengar toxic but aesthetic? Nah, ini nih. Ada yang rela tetap dalam hubungan yang bikin mental lelah, tapi demi citra di sosial media dipertahankan. Sayang, bukan karena cinta, tapi karena engagement. Solusi, cinta yang sehat tanpa tertekan sosial media. Oke, jadi gimana dong? Harus unfollow pasangan? Harus delete akun? Enggak juga sih. Sosial media kan enggak selalu buruk. Yang buruk itu kalau kita terlalu membiarkan diri kita dikendalikan olehnya. Jadi, coba deh mulai sekarang. Pertama, stop membandingkan hubungan kita dengan orang lain. Setiap hubungan itu unik, enggak bisa dibanding-bandingin kayak harga promo di marketplace. Kedua, komunikasi lebih penting daripada validasi online. Daripada nunggu like atau komentar, lebih baik ngobrol langsung sama pasangan. Ketiga, jangan biarkan sosial media jadi tolak ukur kebahagiaan. Kalau bahagia beneran, nggak perlu diumbar-umbar juga kan? Keempat, kalau mulai ngerasa toksik, rehat sejenak. Digital detox bisa jadi solusi buat mereset ulang pikiran kita. Kelima, ingat bahwa sosial media bukan realita. Jadi, jangan biarkan algoritma mengatur perasaan kita. Kesimpulan, real love versus social media love. Jadi intinya nih, cinta itu bukan tentang eksistensi di sosial media. Cinta itu tentang bagaimana kita memperlakukan pasangan kita di dunia nyata. Jangan sampai kita kehilangan hubungan yang nyata gara-gara sibuk membangun citra hubungan yang palsu di dunia maya. Setuju nggak? Kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gini, share pengalaman kalian di komentar ya. Aku pengen tahu gimana pendapat kalian soal cinta di sosial media. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.